Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kita akan kembali membahas materi yang ada di psikologi bisnis. Dan materi hari ini kita akan bahas tentang organizational capital, yaitu teknologi informasi. Ya, langsung saja kita ke materinya ya. Sebuah era baru di dunia usaha dan organisasi muncul sejalan dengan perkenalkannya istilah teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini juga erat kaitannya dengan sistem informasi yang akan nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, kedua istilah yang sering dipertukarkan penggunaannya ini pada intinya memiliki nuansa arti yang sama, yaitu bagaimana sebuah organisasi baik berorganisasi profit maupun non-profit. Jadi, berusaha untuk menggunakan perangkat komputer, aplikasi, dan sarana telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja secara signifikan. Nah, jadi teknologi informasi ini dan sistem informasi itu digunakan untuk digunakan perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan sistem di dalam organisasinya atau perusahaannya untuk bisa bersaing dengan dunia usaha seperti itu. Nah, definisi. Nah, jadi agar tidak lagi terjadi salah kaprah antara sistem informasi dan teknologi informasi, ada baiknya kedua istilah tersebut diperjelas pengertiannya. Jadi, teknologi informasi itu mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 80-an. Jadi, teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Definisi kata informasi sendiri secara internasional telah disepakati sebagai hasil dari pengolahan data yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Nah, komputer merupakan bentuk teknologi informasi pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi. Dari sejarah ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Nah, jadi teknologi informasi ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita tahu. Nah, kenapa? Supaya ketika kita punya organisasi atau kita punya berbisnis, nah kita tahu nih bangsa pasar itu butuh apa, yang mereka mau itu apa. Nah, jadi nanti ketika informasi itu sudah dapat, kita olah data itu untuk apa? Untuk memajukan atau menginovasi barang-barang yang akan kita jual atau bisnis-bisnis kita tadi supaya bisa bersaing di lingkungan usaha seperti itu. Masuk ke pembahasan sistem informasi. Nah, kata sistem mengandung arti kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Jadi, sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Nah, dalam hal ini, jadi teknologi informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil dalam format perusahaan. Nah, komponen lainnya yaitu proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, rekan, dan lain sebagainya. Nah, dalam suatu sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi terletak pada keterkaitan antar komponen yang ada sehingga dapat dihasilkan dan dialirkan suatu informasi yang berguna, akurat, terpercaya, detail, cepat, relevan, dan sebagainya untuk lembaga yang bersangkutan. Nah, jadi ditinjau dari segi pengertiannya, sistem informasi dapat dianalogikan sebagai sebuah permintaan dari masyarakat industri, misalnya sarana pengolahan data dan komunikasi yang cepat dan murah, yaitu menembus ruang dan waktu yang tadi itu. Nah, dan teknologi informasi merupakan jawaban dari dunia industri terhadap permintaan tersebut dalam bentuk produk-produk berbau teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak. Nah, jadi teknologi informasi ini berkaitan sangat dengan sistem informasi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi kan. Untuk apa? Untuk kita mengetahui nih, apa sih kebutuhan dari masyarakat, apa sih yang dimau oleh orang, seperti apa sih pengelolaan dalam organisasi kita supaya tidak ada yang namanya KKN, nah sebagainya. Ya, era baru
era informasi. Nah, setidaknya ada 4 era penting sejak ditemukannya komputer sebagai alat pengolah data sampai dengan era internet, dengan komputer menjadi senjata utama dalam berkompetisi. Nah, masing-masing era memiliki karakteristiknya masing-masing dalam dunia usaha, baik secara mikro maupun makro. Nah, negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Australia, Jerman, Inggris, dan negara-negara besar lainnya telah memasuki pemanfaatan komputer yang dijadikan oleh era keempat. Tetapi tidak semua negara-negara di dunia telah memasuki era ini. Dengan mengetahui tren dari perkembangan teknologi informasi akan membantu manajemen dalam menyusun strategi perusahaan dalam bersaing. Nah, ini era-era informasi yang saat ini berkembang di dunia. Nah, jadi kita masuk saja ke era pertama, perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi. Nah, salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datang lebih cepat dari dugaan semua pihak yaitu karena adanya komputer. Nah, komputer itu memberikan dampak besar terhadap dunia informasi, di mana dulu kan masih secara manual. Nah, sekarang ketika ditemukannya komputer, itu informasi itu banyak didapatkan. Apalagi kan sekarang juga ada internet. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya itu mempengaruhi sistem-sistem atau era-era waktu itu. Nah, di era yang pertama itu adalah era perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi. Dikarenakan ada sistem informasi yang berkembang pesat, yaitu karena adanya komputer. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah era komputerisasi. Nah, periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan. Nah, tujuan pemakaian komputer di masa ini untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisien. Nah, ini ada beberapa sedikit gambar. Yang di atas adalah gambar komputer mini, yang di bawah adalah mainframe. Nah, seperti itu. Seperti inilah dulu komputer mini dan mainframe di tahun 1960. Ke era ketiga yaitu era teknologi informasi. Nah, kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Itu di awal tahun 1970-an, yaitu teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan. Itu alternatif pengganti mini komputer dan mainframe. Nah, PC itu bisa diletakkan di meja. Akhirnya kan artinya lebih efisien daripada komputer. Karena bentuknya itu semakin terlalu besar untuk mini komputer. Namanya saja mini komputer tapi alatnya besar dan mainframe pun juga besar. Nah, jadi karena adanya PC yang bisa digunakan oleh semua orang atau semua orang di organisasi itu. Dulu mainframe dan mini komputer itu hanya orang-orang tertentu yang boleh menggunakan. Nah, akhirnya dengan adanya PC, informasi itu menjadi lebih mudah untuk didapatkan. Nah, oleh karena itu pengolahan data pun juga semakin efisien. Nah, jadi oleh karena itu data-data yang didapatkan dari pelanggan atau klien itu bisa lebih efektif diselesaikan dengan cepat, dan informasi-informasi pun yang digunakan oleh orang-orang pun juga bisa untuk dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Lanjut ke era selanjutnya, itu era keempat. Kemudian era terakhir yaitu era globalisasi informasi. Nah, fenomena yang nampak adalah bahwa sejak pertengahan 1980-an, perkembangan teknologi informasi atau komputer dan telekomunikasi begitu pesat, sehingga kalau digambarkan secara garis, itu kemajuannya itu sangat signifikan. Nah, orang-orang pun juga merasa bahwa hal ini terlalu mengagetkan, membuat orang kaget. Hal seperti internet itu seperti pohon yang ditanam kecil, yang tahu-tahu langsung menjadi besar. Nah, seperti itulah teknologi informasi sekarang. Membahas masalah itu juga apalagi kan penerapan teknologi sekarang seperti adanya LAN, adanya global net, internet. Nah, itu hal-hal yang mengakibatkan perkembangan atau perubahan era itu semakin pesat. Kita tidak bisa untuk menahan era ini, internet ini, yang makin hari kan makin berkembang, tidak bisa untuk menahannya. Intinya apa? Kita yang harus menyesuaikan diri yang akhirnya dengan internet dan penggunaan internet yang lebih positif.
Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi yang dapat berguna untuk bisnis. Internet bisa memberikan informasi yang sangat luas untuk kita, apalagi di dunia bisnis, apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dimaukan oleh klien. Nah, saat ini apa yang sedang tren, nah seperti itu. Sekarang kan yang sangat disayangkan itu pasar sekarang. Pasar di tempat kita sudah mulai sepi dikarenakan ya sistem informasi ini, perkembangan internet. Jadi orang tahu nih sekarang apa yang sekarang dibutuhkan itu lewat internet. Mereka beli kebutuhan sekarang lewat internet, baju segala macam lewat internet, sepatu juga sama. Nah akhirnya kalau misalnya orang-orang yang jualan di pasar itu tidak mengikuti era ini atau penggunaan internet, akhirnya mereka akan bisa yang gulung tikar segalanya. Nah, hal tersebut orang kan sekarang udah tahu bagaimana caranya beli online yang mungkin harganya lebih murah daripada di pasar. Nah hal ini yang sangat susah saat ini kan. Akhirnya ya miris melihat orang-orang yang sekarang jualan di pasar itu sepi pembeli seperti itu. Masih banyak yang sudah menyimak materi hari ini tentang teknologi informasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, teknologi informasi ini sangat penting untuk kita pelajari apalagi di bisnis. Nah, untuk mengembangkan atau menginovasi perusahaan-perusahaan kita atau organisasi-organisasi kita untuk bisa berkembang lebih pesat lagi. Nah, di mana penggunaan internet merupakan salah satu alasan perkembangan ini. Nah, ketika kita tidak mampu untuk mengikuti zaman, yaitu tentang teknologi informasi, apalagi kita berbisnis, itu akan susah nih untuk memasarkan produk dan sebagainya. Nah, oleh karena itu materi ini sangat penting untuk kita bahas. Ya, sampai di sini dulu materi hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Minggu depan nanti kita akan bahas lagi materi selanjutnya.